Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel hari ini di tanggal 23 Januari 2024 ya. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini guys, untuk update dari global crypto market cap sepertinya penurunannya masih berlanjut ya. Dimana hari ini turun di 2,23% guys. Begitu juga untuk Fear and Greed Index di posisi 56 ya, di area netral guys. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini guys. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ke belakang, Bitcoin mengalami penurunan yang cukup lumayan ya, di 4,46% guys, di harga sekitar 39.700-an ya. Dan tampaknya penurunan ini akan masih berlanjut kalau kita lihat dari grafiknya. Nanti kita akan cek lebih lanjut guys. Untuk Ethereum juga mengalami penurunan di 4,4% ya, disusul oleh BNB turun di 2,8%, Solana di 6,8%, Avalanche turun di 7,7% guys. Kemudian Celestia juga turun di 7,5%. Jadi rata-rata kayaknya perubahan yang terjadi dari altcoin masih mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya. Kemudian kalau kita lihat dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri guys, terlihat di sini untuk close candlenya kemarin ini merah tebal guys ya. Dan ini mengindikasikan bahwa tekanan jual masih akan berlanjut ya. Dan kita lihat aja apakah prediksi dari para analis ini benar ya, dimana Bitcoin ini akan mencoba retest di 38.000 ya, atau lebih parah-parahnya nanti di sekitar harga 36.000, tepatnya di Fibonacci retracement. Dan penurunan kali ini memang masih berhubungan dengan aksi taking profit ya dari para investor besar yang diikuti oleh investor-investor yang lain. Dan sebenarnya penurunan kali ini memang sudah diprediksi oleh beberapa analis ya sebelumnya, dan ini bisa dibilang adalah perilaku wajar ya dari Bitcoin ini guys, karena tidak mungkin naik terus ya, pasti ada koreksi sedikit guys sebelum nanti memulai bulurannya di 2024-2025 nanti guys. Dan ini menarik ya, sebenarnya kalau kita lihat dari pergerakannya ini sangat normal banget guys, bahkan bisa dibilang ini harus turun dulu guys sebelum lanjut untuk kenaikannya. Dan justru ini bisa kalian jadikan ya sebagai waktu yang tepat untuk mengambil DCA sebelum nanti buluran dimulai ya. Kalian bisa tunggu di harga 38.000 atau di 36.000 guys. Oke, jadi cukup menarik untuk diikuti ya perkembangannya. Nanti kita akan update terus, jadi kalian stay tune aja di channel ini. Dan kita sudah mengumpulkan ya beberapa informasi guys, antara lain kita lansir dari harian Bitcoin Systemi, di mana SEC untuk kasus peretasan tentang persetujuan ETF spot Bitcoin kemarin ya, ini akhirnya mengungkapkan guys bagaimana hal itu terjadi. Jadi SEC yang diretas sebelum persetujuan Bitcoin spot ETF kemarin membuat pernyataan baru ya tentang bagaimana mereka kehilangan akun X karena peretas. SEC mengumumkan pada hari Senin bahwa serangan penukaran SIM bertanggung jawab atas peretasan akun resminya di X, dan SEC mengkonfirmasi bahwa karena autentikasi dua faktor telah dimatikan oleh mereka 6 bulan yang lalu. Satu-satunya langkah yang diperlukan oleh penyusup untuk mendapatkan akses penuh ke akun institusi adalah penukaran SIM yang diikuti dengan perubahan kata sandi. SIM swapping dikenal sebagai proses berbahaya di mana nomor telepon ditransfer ke perangkat lain tanpa persetujuan pemiliknya, yang memungkinkan pelaku untuk menerima pesan SMS dan panggilan suara yang ditujukan untuk korban. Orang tak dikenal yang mengakses nomor telepon dapat mengubah kata sandi akun. SEC menjelaskan ya bahwa meskipun autentikasi multifaktor atau MFA sebelumnya diaktifkan pada akun @secgovx, namun telah dinonaktifkan oleh X support pada Juli 2023 karena masalah akses akun. Dan pernyataan itu berlanjut di mana MFA dinonaktifkan setelah akses dipulihkan hingga diaktifkan kembali oleh staf ketika akun tersebut disusupi pada tanggal 9 Januari. SEC mengatakan tidak ada bukti bahwa pihak yang tidak bertanggung jawab mendapatkan akses ke sistem, data, perangkat, atau akun media sosial SEC lainnya. Badan tersebut menyatakan bahwa akses ke nomor telepon terjadi melalui operator telekomunikasi dan bahwa pihak keamanan masih menyelidiki bagaimana orang tersebut memungkinkan operator untuk mengubah SIM untuk akun tersebut dan bagaimana pihak tersebut mengetahui nomor telepon mana yang terkait dengan akun tersebut guys. Itu adalah klarifikasi ya dari SEC guys. Jadi terserah kalian apakah kalian percaya atau enggak. Yang jelas itu sudah terjadi dan SEC tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi ya. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya, kita lansir dari Daily Coin. Diinformasikan guys di sini bahwa Ethereum Foundation menambah tekanan jualnya ya dengan pergerakan sekitar 1,7 juta dolar guys. Jadi Ethereum Foundation menjual sekitar 700 Ethereum seharga sekitar 1,7 juta DAI dalam 4 transaksi antara pukul 8:54 pagi waktu UTC dan 9:02 pagi waktu UTC pada hari Senin 22 Januari menurut data Etherscan guys.
dan jumlah tersebut kemudian ditransfer ke alamat penyedia hibah yang berpotensi untuk didistribusikan. Langkah ini telah menimbulkan kekhawatiran di dalam komunitas kripto karena penjualan oleh Ethereum Foundation seringkali dikaitkan dengan pembentukan puncak pasar lokal. Ethereum tidak bereaksi tajam ya terhadap aksi jual tersebut, hanya mengalami sedikit penurunan dari 2420 menjadi 2417 guys, sekitar waktu transaksi. Namun penurunan harga ini terus berlanjut di tengah koreksi pasar yang lebih luas. Pada saat penulisan ya, Ethereum diperdagangkan pada kisaran harga $2.320, turun hampir 6% ya dalam waktu 24 jam terakhir karena melepaskan keuntungan yang telah melampaui titik harga di $2.600 karena spekulasi bahwa SEC akan menyetujui ETF Ethereum Spot pada Mei 2024. Koreksi pasar baru-baru ini mengikuti kekhawatiran pasar ya atas arus keluar yang signifikan dari ETF Bitcoin Grayscale yang telah memberikan tekanan ke bawah pada harga Bitcoin guys. Dan pada hari Minggu 21 Januari, analis terkemuka Ali Martinez juga memperingatkan bahwa Ethereum beresiko mengalami kemunduran di level harga $2.000 jika gagal mempertahankan support di $2.388 guys. Jadi nanti kita akan lihat ya bagaimana perkembangan harga dari Bitcoin ini, apakah akan terus lanjut turun. Nanti kita akan update lagi guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya, kita lansir dari harian Crypto Slate. Di sini diinformasikan bahwa ETF Bitcoin ini diperkirakan akan diluncurkan di Hong Kong guys pada pertengahan tahun 2024 nanti. Jadi Hong Kong bersiap untuk meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa kripto ETF pertamanya pada pertengahan 2024, sebuah langkah yang dapat mengubah landscape investasi aset digital di wilayah tersebut guys. Menurut laporan berita pada 22 Januari. Beberapa perusahaan ingin meluncurkan ETF Bitcoin Spot dalam beberapa bulan mendatang karena Hong Kong telah melunakkan sikapnya terhadap industri ini dan mulai menetapkan kerangka kerja regulasi. ETF ini diharapkan ya dapat memberikan jalan yang terregulasi untuk berinvestasi dalam aset digital sehingga menawarkan manfaat yang signifikan, termasuk mempromosikan pasar yang teratur untuk mata uang kripto yang mendasarinya, meningkatkan perlindungan investor dan memfasilitasi penggabungan platform aset digital dengan lembaga keuangan tradisional. Namun masih ada tantangan yang dihadapi guys, terutama terkait struktur biaya dan kepatuhan terhadap peraturan dengan hanya 2 bursa kripto berlisensi di Hong Kong dan ada tekanan untuk memastikan bahwa biaya tetap masuk akal. Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong atau SFC mengharuskan dana aset virtual disimpan di platform perdagangan aset digital berlisensi atau bank yang memenuhi standar kustodian tertentu. Sementara itu guys, menurut laporan media lokal, para pelaku pasar saat ini guys termasuk Samsung Asset Management dan juga CSOP Asset Management sedang memantau perkembangan ini dengan cermat untuk menilai permintaan pasar dan kondisi regulasi sebelum merambah ke ETF Crypto Spot guys. Nah ini menarik ya, dan kita tunggu aja update dari ETF Spot di Hong Kong ini guys, karena ini menjadi salah satu awal ya di Asia tentu saja untuk memulai babak baru ya dalam ETF Spot Bitcoin ini guys. Ini keren banget dan pasti akan diikuti oleh negara-negara lain guys. Ini keren banget. Stay tune aja di sini. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Coin Edition. Diinformasikan di sini bahwa Arab Saudi dan Qatar dikabarkan guys akan membeli 1 juta Bitcoin yang akan terjadi minggu depan guys. Nah ini menarik ya. Jadi dalam sebuah video baru-baru ini, Justin Ferengia, pembawa acara saluran mata uang kripto populer Crypto News Alert, mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi dan Qatar sedang merencanakan investasi Bitcoin dalam jumlah besar guys yang dapat diumumkan minggu depan. Analis tersebut menyatakan bahwa kedua pemerintahan tersebut mungkin akan memperoleh sekitar 1 juta Bitcoin menggunakan dana pemerintah mereka. Sebagai perbandingan, alamat dompet Satoshi Nakamoto, pencipta anonim Bitcoin, juga menyimpan sekitar 1,1 juta Bitcoin. Rumor pembelian tersebut yang kemudian menjadi berita utama muncul setelah seorang maksimalis Bitcoin yaitu Max Keiser mengemukakan spekulasi tersebut. Dan menurut tweet dari Keiser yang dirujuk dalam video tersebut, investasi dalam Bitcoin dari kedua negara tersebut akan mengalahkan investasi sebelumnya dari perusahaan-perusahaan raksasa seperti BlackRock dan juga MicroStrategy. Seperti yang disebutkan dalam video tersebut, pergeseran ke aset mata uang kripto unggulan terjadi setelah seorang ulama Saudi menyatakan bahwa Bitcoin dapat diterima dalam Islam. Setelah itu, Ferengia merujuk pada sebuah laporan bahwa perusahaan minyak raksasa Saudi yaitu Aramco telah bermitra dengan SBI Holdings untuk menyelidiki ruang aset digital. Menurut analis tersebut, Bitcoin diharapkan mendapatkan keuntungan dari kemitraan tersebut. Sementara itu ya, laporan lain juga menyebutkan bahwa pemerintahan Qatar ingin menggelontorkan sekitar 500 miliar dolar dari dana kekayaan negara ke dalam Bitcoin. Khususnya, rumor tersebut mencerminkan sentimen yang mengikuti peluncuran dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin di Amerika Serikat guys. Para analis mengatakan ya bahwa peluncuran tersebut yang dilakukan pada tanggal 11 Januari setelah penundaan selama bertahun-tahun oleh regulator di Amerika Serikat melembagakan Bitcoin sebagai aset investasi utama.
Terlepas dari minat yang berkelanjutan terhadap Bitcoin, kinerja pasar aset ini sebagian besar mengecewakan. Meskipun sempat naik di level tertinggi di $48.000 ya setelah persetujuan ETF kemarin, penurunan tajam membawa harga turun ke level terendah di $40.000. Pada saat berita ini diturunkan, Bitcoin dijual seharga $40.735 per kepingnya ya, menurut data dari CoinMarketCap. Jadi kita tunggu aja guys, apakah benar Qatar dan juga Arab Saudi akan memborong 1 juta Bitcoin. Ini akan keren banget guys, dan tentu saja ini akan men-trigger ya buat para investor guys untuk serok lebih dulu ya sebelum Arab Saudi dan Qatar ini benar-benar memborong 1 juta Bitcoin. Dan kita lihat apakah dalam 1 minggu ke depan ini akan terjadi lonjakan harga untuk Bitcoin. Kita akan update lagi guys. Dan yang terakhir ya, kita lansir dari harian Bitcoinist, diinformasikan di sini bahwa bank-bank Amerika Serikat diperkirakan akan mengadopsi XRP untuk pembayaran internasional guys. Jadi ekosistem XRP telah mengalami pertumbuhan yang signifikan ya, dan mencapai tonggak sejarah baru dalam ekspansi ke berbagai wilayah di sektor. Jaringan pembayaran mata uang kripto ini mungkin telah mencetak salah satu pencapaian terbaiknya pada tahun 2024 karena laporan mengungkapkan ya bahwa bank-bank Amerika Serikat berpotensi bersiap guys untuk mengintegrasikan XRP untuk pembayaran internasional. Nah ini menarik guys ya, kalau memang benar ya XRP akan digunakan ya sebagai pembayaran internasional dari bank-bank Amerika Serikat, maka tentu saja ini akan membuat harga dari token XRP itu sendiri bakal meroket guys. Dan juga tidak akan menutup kemungkinan ya, dan bisa dibilang ini sebagai pintu awal dari aset-aset yang lain ya, yang mungkin juga akan digunakan atau diadopsi untuk digunakan sebagai pembayaran internasional. Jadi kita tunggu aja kira-kira nanti seperti apa guys kelanjutan dari XRP ini. Jadi kalian tetap stay tune aja di sini. Oke, jadi untuk informasi hari ini cukup ya. Untuk informasi yang lain yang belum sempat kita sampaikan, nanti kita akan share di Twitter IndoGems. Dan untuk project-project baru yang lagi airdrop, resale, ICO, IDO, nanti kita akan share di akun Telegram ya, baik di akun Telegram group ataupun di akun Telegram channel. Jadi kalian tetap stay tune aja di situ, oke? So, seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar ya. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.